Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suyanso, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 254041104440. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Parung kelas 10 dengan materi ria dan riba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Pak. Oke, silahkan. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu. Seiring kalau Bapak sebutkan namanya, kalian jawab dengan perasaan kalian hari ini. Ya, jawab dengan perasaan kalian hari ini. Airil Dwianto. Ya, Pak. Saya lagi, Pak. Kelasnya disapu nggak hari ini? Sudah. Nggak ada yang kotor? Kan yang namanya kita di kelas, kita harus yakin belajar. Bisa belajar, yakin kita hari ini bakal mencapai apa yang kita mau, apa yang kita citakan. Semoga semuanya bisa tercapai. Dengan kita ikhlas belajar, insya Allah apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian mau bisa tercapai. Oke, untuk materi kemarin, ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Tentang jujur, Pak. Tentang jujur. Jujur itu apa sih? Kalau yang saya ingat itu ikatan antar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita atau antar sama manusia itu yang harus kita tepati, Pak. Yang harus kita tepati. Mencerminkan kerendahan hati dengan menumbuhkan kesadaran ikhlas dan tawadu di lingkungan sekolah atau media sosial. Amati gambar berikut, terus hubungkan dengan pengalaman pribadi kalian. Ada 3 pertanyaan, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar 1 dan 2? Terus nomor 2-nya, bagaimana perasaan kalian saat melihat orang seperti ini? Apakah perilaku ini sejalan dengan ajaran Islam? 3, pernahkah kalian merasa ingin dipuji
telah berbuat baik, apa yang kalian rasakan? Di gambar 1 terlihat orang yang sedang beribadah, tapi beribadahnya ini dia di-upload ke media sosial, Pak. Jadi di ibadah dia ingin dilihat oleh orang lain, sehingga ibadah dia nggak ikhlas, bukan karena Allah, Pak. Kalau di gambar 2 ini terdapat gambar orang sedang memegang piala, Pak. Berarti otomatis dia apa ya, lebih masuknya ke takabur, karena dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, menyombongkan diri, meninggikan diri, sehingga menganggap orang lain itu rendah, Pak, merendahkan orang lain. Jadi kalau gambar 1 ini menggambarkan perilaku riya, kalau gambar 2 menggambarkan perilaku takabur. Oke, Pak, itu Pak yang saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya umumkan pembagian dana pembangunan sekolah yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000. Haji Gofur sebesar 300.000. Bapak Eko sebesar 275.000. Pak Santo 15.000. Amal baik apa yang dilakukan masih bernilai pahala dari video yang kalian tonton tadi? Ya. Kalau menurut saya tadi setelah menonton video tersebut, amalan pahalanya itu tidak ada, Pak. Soalnya kan dia itu melakukan ria, jadi dia itu memberikan sumbangan itu semata-mata hanya untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain karena dia itu sumbang nominalnya besar. Kemudian ada yang selfie, dia sumbangan tapi bertuliskan hamba Allah dirahasiakan, tetapi dia selfie untuk sumbangan itu, jadi kayak dia ingin menyebarkan luas gitu kalau bahwa dia tuh ini ikut sumbang juga loh gitu, Pak. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Yang lain ada yang mau menanggapinya lagi? Menurut saya dari video yang tadi itu, amal baik yang masih bisa dilakukan itu adalah dengan cara bersedekah. Cuman cara yang dilakukannya itu salah sama orang-orang tersebut, yang dimana mereka bersedekah tetapi mereka melakukan sedekah yang riya. Itu mereka melakukan selfie, melakukan pengumuman sumbangan di masjid tersebut yang seharusnya tidak perlu disebutkan, tetapi hanya saja dicatat oleh yang menerima sumbangan tersebut. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, emang kalau tapi kebanyakan di masjid-masjid kita itu emang seperti itu sih, ya. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Terlihat kan bukan ahli surga. Beda dong sama aku, dengar azan langsung mau ke masjid. Ya sekarang aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholat susah kalau makmum sama dia. Mending aku harus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Bagaimana menurut kalian dari orang video tadi, orangnya apakah orang yang seperti itu bakal masuk bakal dapat pahala? Tidak, saya cuma ada yang bisa menjawab dan beri alasannya. Oke, Pak, jadi kenapa orang-orang yang takabur itu pahalanya nggak dihitung atau amal ibadahnya nggak dihitung? Jadi
Takabur kan adalah sifat membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain sehingga merasa dirinya lebih baik atau lebih suci daripada orang lain. Takabur juga biasa disebut dengan sifat ujub. Nah, sifat ujub ini berdampak buruk, Pak. Banyak dampak buruknya. Salah satu dampak buruk dari sifat ujub atau takabur ini adalah menutup pintu surganya Allah dari orang-orang yang memiliki sifat takabur atau ujub. Karena dengan mereka takabur itu menutup pintu surga dan menghilangkan amalan-amalan yang mereka perbuat, Pak. Sehingga mereka disiksa dulu di neraka. Itu, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kasih aplaus buat Pak Hari. Menanamkan atau memperlihatkan melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Contohnya tuh seperti yang di video tadi Pak, jadi kayak menyumbangkan itu hanya saat ada kamera atau saat ada banyak orang gitu Pak. Sama tuh kadang yang sering saya lihat teman saya sendiri Pak, dia itu beribadah, dia tuh khusyuk banget, dramatis banget. Dia tuh kalau lagi rame orang aja Pak, lagi diliatin orang aja Pak. Jadi dia tuh khusyuk banget gitu Pak. Oke, makasih. Beri tepuk tangan. Oke, dari ria ini ya emang apa namanya seringlah kita nemuin di lingkungan kita sendiri, bahkan mungkin di sekolah, dan bahkan mungkin ya lakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Ya, paling oke nih saya, padahal belum tentu gitu. Bisa jadi orang yang nyanjung itu bukan benar-benar nyanjung, tapi apa ya, malah sebaliknya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang nyanjung kita, yang muji kita, ya udah biarin aja. Kita cuek aja dulu, nanti juga ya. Yang dikhawatir nggak omongannya udah muji kita, udah ini kita, ternyata malah sebaliknya. Dalam niat seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak. Demikian maka hal ini termasuk riya dalam niat. Ini sudah mencakup dalam lebih ke ibadah. Kalau kita ini lagi flashback ke kehidupan kita sehari-hari, banyak ya. Kalau kita ini ke dalam kehidupan kita aja sehari-hari, sebenarnya kita itu udah banyak riaknya, cuma kita sendiri nggak nyadar, cuma kitanya yang nggak nyadar ya. Contoh ria dalam perbuatan, seorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang puasa dan menghabiskan waktu dalam waktu malam untuk sholat tahajud. Ya. Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan meyakini perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang lincah yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu tertimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat riya, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak terlihat oleh orang lain, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah kelayakan ramai. Amalan selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Tampaknya lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaiknya semangatnya akan turun apabila mendapat cemooh dari orang lain. Adalah ini sudah dikasih
kesehatan sama Allah, cara kalian bersyukurnya itu seperti apa? Oke Pak, jadi cara kita bersyukur setelah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pasti Pak, menjalankan perintahnya Pak dengan melakukan ibadah. Ya. Terus memperbanyak amal-amal soleh, melakukan kegiatan. Ya, cara kita mensyukuri kita sudah dikasih sehat dengan cara satu, beribadah. Ya, ciri-ciri orang takabur, seseorang yang dapat dikatakan memiliki sifat takabur jika menunjukkan ciri-ciri berikut: tidak mau menerima kebenaran atau melihat dari orang lain, bahkan jika itu adalah ajaran agama, meremehkan dan merendahkan orang lain, baik dari segi penampilan, status, sosial, ilmu maupun kekayaan. Oke, udah bagi kelompoknya? Oke, untuk kelompok 1 silahkan ambil. Kelompok 2 3 tulis apa kalian tulis di sebenarnya nanti kalian baca dulu ini ya, Pak. Kalau nggak dibaca nggak bakalan tahu apa ya Tuliskan barcode itu tuliskan sama. tuliskan barcode cuma baca baca aja. Jawabannya berarti ditulis di sini apa? Iya tulis itu. Jawabannya aja berarti. Iya. Atau wanita yang akan dinikahi, maka ia mendapatkan balasan istilahnya kepada apa yang benar. Dia merasa Dosennya pas dikoreksi tugasnya. Sama menolak mentah-mentah teman Sama ini nggak sih yang meremehkan mahasiswa dari jurusan yang lain. sedang gara-gara dia Karena dia pinter ngerasa gitu. pinter. Nyanyi bareng-bareng 1, 2, 3. Potong bebek Oke, tepuk tangan buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tawadu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya, perkenalkan saya selaku perwakilan kelompok 2 izin bertanya mengenai sifat tawadu. Adakah sifat tawadu di sekolah? Terima kasih. Baik Fahri, saya izin menjawab. Untuk 2 contoh perilaku tawadu yang ada di sekolah itu, yang pertama, itu kita selalu mendengarkan masukan dari teman-teman kita. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai studi kasus pada LKPD kali ini. Di studi kasus tersebut Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD dari kelompok kami, yaitu tentang ria. Nah, di Ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu saya ingin bertanya apa penyebab orang itu bisa melakukan ria. Karena kan itu orang lain, pasti setiap orang, setiap individu itu ingin mempunyai rasa ingin di apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang ikhlas dari studi kasus. 1. Ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana kita bisa tahu jika seseorang melakukan kebaikan atau amal ibadah secara ikhlas atau tidak? Dari niat mungkin nggak terlalu kelihatan karena niat kan emang nggak ada bentuknya. Tapi kalau secara langsung itu mungkin orang itu nggak mau terima imbalan. Presentasi dari kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dia sama takabur. Saya ambil kesimpulan jangan kita memelihara sifat ria. Bisa nantinya kita sendiri yang akan hidup kalau kita selalu bersifat ria. Sama takabur juga jangan. Ya. Jadi belajar memperbaiki diri kita sudah baik, tapi kita ingin lebih baik lagi supaya Allah lebih sayang sama kita. Ada yang mau menjawab? Langsung jawab aja, Pak. Iya, langsung. Baik, saya Narsya, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk pertanyaan pertama itu, materi yang sudah saya pahami itu, alhamdulillah hampir keseluruhan materi sudah saya pahami. Yang dimana ria, terus ada takabur, ada tawadu, yang dimana ria ini adalah seperti sama seperti sum'ah, yang dimana dia ini melakukan sesuatu untuk dipuji oleh banyak orang dengan cara memperlihatkan ataupun memperdengarkan. Lalu materi yang akan datang kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Baik, cukup sampai di sini. Kita berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Makasih juga, Pak.